teman-teman, saat ini kita akan membahas soal-soal mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Soal yang pertama, benda bergerak dinyatakan dalam grafik berikut. Pertanyaannya, jarak yang ditempuh selama 4 sekon adalah apakah A 35 meter, B 50 meter, C 60 meter, D 70 meter, dan E 80 meter. Baik, untuk menjawab soal-soal seperti ini, pertama kita akan mengidentifikasi apakah ini termasuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Ketika grafiknya naik atau turun, berarti ini termasuk gerak lurus berubah beraturan maksud saya. Kita ketahui untuk kecepatan awalnya atau V0-nya itu sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian untuk VT-nya yaitu sama dengan 20 meter per sekon. Untuk waktunya sendiri sama dengan 4 sekon. Ditanyakan jaraknya, maka jaraknya kita menggunakan persamaan yaitu V0T ditambah dengan 1/2 T kuadrat. Nah, di sini kita belum mengetahui berapa nilai A-nya. Maka kita mencari dengan menggunakan persamaan A sama dengan VT dikurang V0 per T. Nanti kita akan memperoleh A-nya sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Kita kembali ke persamaan ini. Maka kita masukkan S sama dengan 15, kita kali 4. Kemudian ditambah 1/2, kita masukkan nilai A-nya tadi yang sudah kita peroleh 5/4 dikali dengan 4 kuadrat. Maka kita akan memperoleh untuk nilai S-nya sama dengan 70 meter. Maka jawaban yang benar adalah bagian D. Soal selanjutnya, perhatikan grafik berikut. Jarak yang ditempuh setelah 5 sekon, apakah A 60 meter, B 70 meter, C 80 meter, D 90 meter, atau E 100 meter. Nah, untuk mengidentifikasi soal begini, ini kita identifikasi dulu. Untuk pertama yaitu dari 0 ke 2 sekon itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian dari 2 sekon ke 4 sekon itu merupakan gerak lurus beraturan. Dan dari 4 sekon ke 5 sekon itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Untuk dari 0 ke 2 sekon untuk jaraknya kita beri tanda S1. Kemudian untuk 2 ke 4 sekon kita labeli dengan S2. Kemudian dari 4 ke 5 sekon itu S3. Maka nanti jarak yang ditempuh itu kita totalkan dengan menjumlahkan S1 ditambah dengan S2 ditambah dengan S3. Sebelum kita mencari jaraknya, maka pertama-tama kita harus mencari percepatannya dulu. Untuk GLBB sendiri kita menggunakan persamaan A sama dengan VT kurang V0 per T. Ini merupakan gerak lurus berubah beraturan. Untuk A1 yaitu dari 0 ke 2 sekon, kita peroleh untuk nilainya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Untuk A3 yang juga termasuk GLBB, kita peroleh untuk nilai A-nya sama dengan min 20 meter per sekon. Ini menandakan bahwa dari 4 ke 5 sekon mengalami perlambatan sehingga ada tanda min. Karena grafiknya menurun, kecepatannya dari 20 meter per sekon ke 0 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari untuk bagian gerak lurus beraturan yaitu bagian kedua. Kita menggunakan persamaan A sama dengan V per T. Maka untuk nilai A-nya sama dengan 10 meter per sekon. Ini untuk A2. GLB. Nah, setelah itu kita akan masukkan nilai A tadi ke nilai jarak. Untuk S1-nya kita masukkan V0-nya sama dengan 10. Kemudian T-nya sama dengan 2.
Kemudian kita masukkan nilai A yang sudah kita peroleh sebelumnya sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktunya 2/2. Maka untuk S1 kita peroleh sebesar 30 meter. Kemudian kita cari lagi untuk S3 yang masih merupakan gerak lurus berubah beraturan. Masukkan nilai V0-nya sama dengan 20. Kemudian nilai T-nya sama dengan 1. Kemudian kita peroleh perlambatannya yaitu sama dengan min 20 meter per sekon. Kemudian waktunya sama dengan 1 kuadrat. Maka kita peroleh untuk nilai S3-nya itu sama dengan 10 meter. Kemudian untuk S2-nya kita menggunakan persamaan V dikali dengan T. Maka untuk S2-nya kita masukkan nilai V tetapnya yaitu 20, di mana kita lihat pada grafik untuk nilai kecepatan tetapnya itu 20, kita kali 2 sama dengan 40 meter. Maka nilai untuk nilai jarak totalnya atau S-tot kita masukkan S1, S2, dan S3. Maka 30 meter tambah 10 meter tambah 40 meter sama dengan 80 meter. Maka jawaban yang benar adalah bagian C. Itu tadi soal-soal mengenai GLB dan GLBB.